Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang Pulau Sulawesi. Anggota kelompok kami terdiri dari Livia Kanesha, Lutana Farel Putra, Maura Wiendezal Sabila, M. Dio Febriza, M. Farel Kiane, dan M. Rafidi Cahyo. Kota pertama adalah Kota Makassar. Ciri dari kota tersebut yang pertama adalah masyarakatnya modern, masyarakatnya heterogen dan bersifat patembayan atau individual, kepadatan penduduknya cukup tinggi, masih banyak tempat peninggalan bersejarah, tempat wisata mudah ditemukan, terdapat pusat kota, laju pertumbuhan ekonominya tinggi, dan pencahariannya berupa barang dan jasa. Klasifikasi Kota Makassar. Berdasarkan jumlah penduduknya, Kota Makassar termasuk klasifikasi kota besar dengan jumlah penduduk 1,299 juta jiwa. Berdasarkan tingkat perkembangannya, Kota Makassar pada saat ini merupakan kota metropolis, sebab Kota Makassar sudah memperluas bidang ekonomi dan ada banyak kawasan industri. Berdasarkan fungsinya, Kota Makassar termasuk dalam kota pusat industri karena di sana merupakan pusat produksi barang jadi, setengah jadi maupun barang mentah. Dan PT Kawasan Industri Makassar Persero, BUMN, pengelola kawasan industri yang berkantor pusat di Makassar. Kota Makassar juga merupakan kota pusat pemerintahan karena kota tersebut merupakan ibu kota dari Sulawesi Selatan. Struktur keruangan Kota Makassar. Perencanaan awalnya menggunakan pola konsentrik dengan zona utama adalah benteng Fort Rotterdam yang berdampingan dengan perumahan elit serta zona lain yang berupa kegiatan perdagangan dan permukiman umum. Perwujudan kota hingga saat ini memiliki karakteristik yang unik seperti guna lahan, pola jalan, maupun bentuk-bentuk bangunannya, terutama di kawasan kota lama, khususnya di wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan Wajo. Kondisi kawasan tersebut merupakan kawasan kota pantai yang sangat potensial mengalami perkembangan secara sporadis akibat kompleksitas berbagai kegiatan. Kota Manado. Ciri Kota Manado yaitu masyarakatnya modern, heterogen, kepadatan penduduknya tinggi. Mata pencahariannya adalah sebagai pertanian, peternakan, dan kerajinan. Dan banyak tempat wisata dan juga patembayan, Gesellschaft atau individual. Klasifikasi kota. Kota Manado termasuk kota besar karena memiliki jumlah penduduk yaitu 527.000 jiwa. Kota Manado termasuk kota metropolis dalam tingkat perkembangannya. Kota Manado juga termasuk dalam kota pusat industri. Kota Manado merupakan kota pusat pemerintahan karena Manado adalah ibu kota dari Sulawesi Utara. Struktur keruangan Kota Manado. Apabila dilihat dari struktur tata ruang Kota Manado, maka kota ini dalam pengembangan wilayahnya menggunakan teori inti berganda. Kota Manado pada peruntukannya memiliki beberapa wilayah inti yang tersebar di seluruh lokasi kota. Wilayah inti tersebut berupa pusat bisnis, daerah industri, pusat wisata kuliner, dan pusat pelayanan pemerintahan. Hal ini bersesuaian dengan teori inti berganda yang dibuat oleh Chauncey Harris dan Edward Ullman tahun 1945. Teori ini dibuat berdasarkan fakta bahwa kota-kota modern memiliki pusat bisnis, pemukiman, dan industri sendiri. Zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan, seperti retailing, pelayanan bank, dan lain-lain. Namun dalam teori ini, ditekankan bahwa terdapat banyak CBD dan letaknya tidak persis di tengah kota. Kota Gorontalo merupakan ibu kota provinsi Gorontalo. Kata Gorontalo pada dasarnya berasal dari kata Hulontalo dalam bahasa Gorontalo. Hulontalo itu sendiri berasal dari kata dasar Hulon Talangi, sebuah nama salah satu kerajaan di Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini, sehingga menjadikan kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, jasa, dan perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur. Dalam catatan manuskrip sejarah Kesultanan Gorontalo, kota Gorontalo yang lebih tertata dan memadai terbentuk secara resmi pada hari Kamis 18 Maret
1728. Kota ini memiliki luas wilayah 79,003 km, memiliki penduduk sebanyak 210.882. Kota Poso terletak di tengah Pulau Sulawesi di pesisir Teluk Tomini dan menjadi kota pelabuhan dan perhentian utama di pesisir tengah bagian selatan Teluk Tomini. Wilayah perkotaannya terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Poso Kota Utara, dan Poso Kota Selatan. Pada tahun 2019, penduduk kota Poso dari 3 kecamatan tersebut berjumlah 49.414 jiwa. Menurut klasifikasi iklim Koppen, wilayah Poso termasuk daerah hujan tropis. Suhu rata-rata tahunan mencapai kurang lebih 26,9 derajat Celcius. Bulan terpanas adalah bulan Oktober, dengan suhu bulanan rata-rata mencapai 27,6 derajat Celcius. Bulan yang paling dingin adalah bulan Juli, dengan suhu rata-rata bulanan mencapai 25,9 derajat Celcius. Penduduk asli daerah Poso saat ini sudah bercampur dengan para perantau yang telah berada di daerah ini puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Selain suku asli, daerah Poso dan sekitarnya didiami oleh pendatang dari daerah luar. Hal ini juga merupakan salah satu bukti ketenaran daerah Poso di masa silam. Seiring berkembangnya kota Poso selama rezim Orde Baru, Poso menjadi semakin beragam secara etnis. Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Parigi Mautong di sebelah timur. Kota Palu merupakan kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Koordinatnya adalah 0,35 sampai 1,20 lintang utara dan 120 sampai 122,90 bujur timur. Kota Palu dilewati oleh garis khatulistiwa. Penduduk Kota Palu berjumlah 342.754 jiwa pada tahun 2012. Wilayah daratan Kota Palu dikelilingi oleh pegunungan dan pantai. Peta ketinggian mencatat 376,68 km persegi. Wilayah Kota Palu berada pada ketinggian 100 sampai 500 mdpl dan hanya 18,38 km persegi. Terletak di daratan yang lebih rendah. Kota Palu terletak di bagian selatan Khatulistiwa, menjadikan Kota Palu sebagai salah satu kota tropis terkering di Indonesia dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm per tahun. Kota Kendari adalah sebuah kota yang terletak di Sulawesi Tenggara, yang wilayah daratannya berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari terletak di 3 derajat 5,430, 4,31 lintang selatan dan 122,23 sampai dengan 122,39 bujur timur dengan luas sekitar 295,89 km. Wilayah Kota Kendari berbatasan dengan Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe di sebelah utara, Laut Kendari di sebelah timur, Kecamatan Moramu dan Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan di sebelah selatan, Kecamatan Ranu Meto, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dengan ketinggian rata-rata 30 mdpl. Kota Kendari merupakan wilayah beriklim tropis. Suhu udara di Kota Kendari berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celcius, dengan suhu rata-rata sekitar 2,6-20 derajat Celcius. Kota Kendari mengalami musim hujan sekitar bulan November hingga Maret dan musim kemarau bulan Mei hingga September. Sedangkan di bulan April dan Oktober, Kota Kendari mengalami musim peralihan atau disebut juga musim pancaroba. Pada musim ini arus tidak menentu dan hujan yang turun tidak merata. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Pulau Sulawesi. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.